Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Betty pada pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, mohon ridha Allah, semoga kegiatan pembelajaran ini lancar dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sekarang kita membahas IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya. Pada materi IPA kita membahas ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Apa saja ciri-ciri hewan vertebrata? Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Sistem peredaran darah tertutup. Alat ekskresi berupa ginjal. Alat pernafasan berupa paru-paru, kulit, dan insang. Sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri dari sistem pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel udara. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat penggerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Insya Allah ciri-ciri hewan vertebrata di sini sudah jelas. Ciri-ciri hewan avertebrata. Rangka tubuh terletak di luar. Susunan saraf di bawah saluran pencernaan. Sistem sirkulasi avertebrata khusus. Sel multiseluler. Sistem ekskresi masih sederhana. Perhatikan, Bu Betty akan menjelaskan sedikit-sedikit. Rangka tubuh terletak di luar. Hewan yang memiliki rangka tubuh di luar biasanya lunak dan rangkanya bisa ditinggalkan atau dilepas. Susunan saraf bawah di bawah saluran pencernaan. Yang dimasukkan di sini hewan ini termasuk hewan yang masih sederhana. Sistem sirkulasi avertebrata khusus. Yang dimaksudkan khusus di sini ada 2, yaitu mengalirnya zat dalam pelarut dengan konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian proses tubuh hewan avertebrata menyebarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh yang disebut dengan aliran sitoplasma. Selnya multiseluler, yaitu selnya berjumlah banyak pada tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sistem ekskresinya masih sederhana.
Klasifikasi hewan vertebrata. Di sini yang dimaksudkan klasifikasi itu adalah penggolongan. Yang pertama, ikan atau Pisces. Ikan termasuk salah satu hewan vertebrata karena ikan memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung fosfat. Contoh yang kedua, amfibi. Amfibi bisa dikatakan hewan yang unik karena bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Reptilia atau reptil. Reptil memiliki kulit yang keras, kering, dan bersisik yang terbuat dari tanduk atau zat tanduk atau disebut dengan keratin. Burung atau aves. Yang dimaksudkan burung di sini adalah burung yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang. Contoh burung yang tidak bisa terbang itu penguin. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang menghasilkan susu sebagai makanan bagi anaknya. Klasifikasi hewan avertebrata. Contohnya protozoa atau hewan uniseluler. Yang kedua, moluska, hewan bercangkang. Contohnya siput. Arthropoda atau hewan yang mempunyai ruas-ruas. Anak-anak tentunya sudah tahu termasuk contoh hewan vertebrata. Tapi tidak ada salahnya Bu Betty mengulang kembali. Di sini Bu Betty contohkan ikan, katak, kelinci, burung, kadal, kambing, dan sebagainya. Contoh hewan avertebrata. Capung, belalang, kupu-kupu, siput, udang, gurita, bintang laut. Di sini ingat, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Selanjutnya kita membahas bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dalam bacaan. Pada materi-materi sebelumnya, pada subtema 1, pembelajaran 1, 2 juga sudah dibahas tentang ide pokok dalam bacaan. Di sini diulang kembali supaya anak-anak lebih memahami apa yang dimaksudkan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Contoh bacaan. Aska berkunjung ke rumah Pak Arif. Pak Arif adalah peternak ayam yang sukses di kampungnya. Kandang ayamnya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah.
ketika Aska datang ke rumah Pak Arif, kebetulan sekali beliau sedang membersihkan kandang ayam miliknya. Mari kita bersama-sama mencari ide pokok dalam bacaan ini. Ide pokok bacaan di atas adalah berkunjung ke rumah Pak Arif. Kenapa dikatakan berkunjung ke rumah Pak Arif atau ide pokoknya adalah berkunjung ke rumah Pak Arif? Karena di sini menceritakan apa yang ada atau kegiatan apa yang terjadi saat berkunjung ke rumah Pak Arif. Di situ dijelaskan atau menceritakan tentang Pak Arif itu termasuk orang yang sukses beternak di kampungnya. Kemudian diceritakan kandang ayamnya sangat luas, letaknya di belakang rumah. Pada saat Aska datang ke sana, kebetulan Pak Arif sedang membersihkan kandang ayam miliknya. Nah, dari sini kita bisa menarik ide pokok atau mengambil ide pokok dari bacaan ini adalah berkunjung ke rumah Pak Arif. Tentunya ini sebagai pengulangan dari pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya. Semoga anak-anak lebih paham atau lebih bisa memahami. Anak-anak bisa mencari contoh bagaimana caranya mencari ide pokok pada bacaan-bacaan yang lain atau memakai literatur buku yang lain. Pembelajaran selanjutnya adalah seni budaya dan prakarya. Di sini kita akan membahas membuat gambar ilustrasi. Apa yang dimaksudkan gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah sebuah gambar yang bisa mewakilkan atau menjelaskan suatu keadaan, cerita atau uraian. Macam-macam corak gambar, cerita atau ilustrasi. Realis adalah gambar yang dibuat seperti aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang dimaksudkan sesuai aslinya di sini adalah tidak dirubah. Seandainya anak-anak mencontoh gambar piring, di situ ada gambar bunga. Nah, gambaran anak-anak yang dibuat mencontoh piring tadi tentunya ukuran bunganya sesuai atau pas dengan gambaran atau ukuran yang dibuat oleh anak-anak. Selanjutnya, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Dimaksudkan melebih-lebihkan di sini adalah mungkin telinga dibuat besar atau mata diperjelas, hidungnya dibuat sangat mancung. Contohnya seperti itu, kakinya dibuat kecil. Kartun merupakan gambar
yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Di sini kartun memang hampir sama dengan karikatur, tapi menunjukkan kelucu-lucuannya karena tujuannya adalah untuk humor. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya, seandainya anak-anak akan menggambar bunga sepatu, dibentuk kelopak yang memang bisa terlihat atau bisa dilihat oleh orang lain, dan orang lain pun akan mengatakan bahwa itu adalah bunga sepatu. Walaupun anak-anak membuat seni hiasannya pada bunga tidak seperti pada bunga sepatu pada umumnya. Nah, di sini yang dimaksudkan dekoratif. Demikian pertemuan kali ini, kita sambung pertemuan selanjutnya, dan tugasnya anak-anak adalah membaca berulang atau mengulang membaca dan merangkum. Karena mengulang membaca dan merangkum atau menulis akan melekatkan daya ingat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.